Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia, NIM 118222002. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai pengertian dari hukum waris adat. Di sini saya akan menyebutkan 3 definisi hukum waris adat menurut para ahli. Yang pertama ini dari Hilman Hadikusuma, yang menurutnya hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris tentang warisan, pewaris, dan waris secara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Kemudian ada pendapat dari Surojo Wiknodipuro, yang dimana pendapatnya itu hukum waris adat ini meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang material yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya, serta sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya. Dan menurut Terhar, hukum waris adat ini adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi berikut. Dari pengertian dari hukum waris adat tersebut dapat kita simpulkan bahwa hukum waris adat ini merupakan hukum lokal suatu daerah ataupun suatu suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat daerah tersebut. Dan dari hukum waris adat di Indonesia ini tidak terlepas dan dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatan yang berbeda. Hukum waris adat ini tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya terlepas dari hukum waris adat ini telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Pengertian di atas ini memperlihatkan ada 3 unsur masing-masing yang mutlak, yakni ada seseorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya ini meninggalkan harta kekayaan. Yang kedua ini seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan. Lalu ada harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan dari pemaparan pemateri pertama, yaitu dalam hukum waris adat dikenal beberapa istilah, antara lain yaitu yang pertama, warisan dalam hukum waris adat merujuk pada harta kekayaan dari pewaris yang wafat, baik harta kekayaan yang telah dibagi maupun harta kekayaan yang belum bisa dibagi. Terus yang kedua yaitu peninggalan dalam hukum waris adat merujuk pada harta kekayaan yang belum bisa dibagi atau belum terbagi-bagi disebabkan oleh seorang pewaris masih hidup. Terus yang ketiga yaitu pusaka. Pusaka dalam hukum waris adat dibagi atas 2 kategori, yakni harta pusaka tinggi, yakni harta peninggalan dari zaman leluhur yang sifatnya tidak dapat dibagi serta tidak pantas pula untuk dibagi-bagi. Dan harta pusaka rendah, yakni harta pusaka yang diwariskan dari beberapa generasi sebelumnya. Yang keempat yaitu harta perkawinan. Dalam hukum waris adat merujuk pada harta yang telah diperoleh oleh seorang pewaris selama pewaris menjalani perkawinan. Harta pemberian dalam hukum waris adat merujuk pada harta yang diberikan oleh seseorang kepada pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan. Selanjutnya yaitu menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan 2 macam garis pokok, yaitu yang A, garis pokok keutamaan. Garis pokok keutamaan di sini adalah garis pokok yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut. Kelompok keutamaan 1 yaitu keturunan pewaris. Kelompok keutamaan kedua yaitu orang tua pewaris. Kelompok keutamaan ketiga yaitu saudara-saudara pewaris dan keturunannya. Kelompok keutamaan keempat yaitu kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.
Terus yang B di sini garis pokok penggantian. Garis pokok penggantian di sini adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah pertama, orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris. Terus yang kedua, orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris. Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan pengganti, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip-prinsip keturunan yang diatur oleh suatu masyarakat tertentu. Terus yang B yaitu sistem pewarisan hukum adat. Dalam masyarakat yang menganut hukum adat, untuk menentukan berhak atau tidaknya masyarakat tersebut dalam hal mewaris dipengaruhi oleh sistem kewarisan pada masyarakat tersebut. Ahli waris tidak mempunyai hak mutlak terhadap bagian tertentu harta warisan karena hukum waris adat di samping menganut dasar persamaan hak, tetapi juga menganut dasar kerukunan dalam pelaksanaan pembagian warisan. Di Indonesia dikenal berbagai macam bentuk kekerabatan dan sistem kewarisan yang berbeda-beda. Sistem kekerabatan yang berhak dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi pada sistem kewarisan hukum adat. Mungkin itu saja yang disampaikan oleh saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadilah, NIM 118-20024. Baiklah, saya sini misteri ketiga mengajukan materi yang kedua. Secara otoritas sistem kekerapan di Indonesia dapat dibedakan atas 3 corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini dipengaruhi dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan. Di samping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan. Satu, sistem patrilineal, yaitu keturunannya yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam pewarisan. Yang B, sistem matrilineal, yaitu sistem yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan. Yang C, sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi bapak, ibu, kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Dalam 3 kekerapan di atas, maka pula berbagai macam sistem pewarisan adat yang ada di Indonesia, yaitu sistem pewarisan individual. Sistem pewarisan individual adalah perseorangan dari sistem pewarisan di mana setiap waris mendapat pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing. Yang kedua, sistem pewarisan kolektif. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan diteruskan dalam dialihkan pemilikinya dan pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi penguasaan dan pemilikinya. Yang ketiga, sistem pewaris mayorat. Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif. Hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi untuk dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga dan kepala keluarga, menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Yang A, mayoritas laki-laki, seperti berlaku di lingkungan masyarakat Lampung, terutama yang beradat pembantun, atau juga berlaku sebagaimana di Teluk Ius, Sudarso, Kabupaten Jayapura, Papua. Yang B, mayorat perempuan, seperti berlaku di lingkungan masyarakat Ada Semendo di Sumatera Selatan. Yang itu saja yang saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.